Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum ke pembahasan, ada baiknya saya terlebih dahulu memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Saskia Devani yang berNIM 0309191011, jurusan Pendidikan IPS 1, semester 2. Baiklah, langsung saja ke pembahasan. Di sini ada pengertian kepemimpinan, yang mana kepemimpinan secara umum dapat didefinisikan sebagai kemampuan dalam kesiapan yang dimiliki oleh seseorang untuk dapat mempengaruhi, mendorong, mengajak, menuntun, menggerakkan, mengarahkan orang atau kelompok agar menerima pengaruh tersebut dan selanjutnya terbuat sesuatu yang dapat membantu tercapainya suatu tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Kepemimpinan juga merupakan esensi dalam berbagai organisasi dan cara seseorang mempengaruhi orang lain. Dalam konteks ini, dikemukakan bahwa kepemimpinan adalah suatu proses untuk mempengaruhi suatu kelompok yang terorganisir untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Di sini, menurut Dr. Andes Ngalim Purwanto berpendapat bahwa kepemimpinan adalah tindakan atau perbuatan di antara perseorangan dan kelompok yang menyebabkan baik orang tersebut maupun orang kelompok maju ke arah tujuan-tujuan tertentu. Pembahasan selanjutnya terdapat gaya kepemimpinan. Di sini ada 3 tipe gaya kepemimpinan, yaitu tipe kepemimpinan otoriter. Yang kedua, tipe kepemimpinan laissez-faire. Yang ketiga, tipe kepemimpinan demokratis. Apa sih kepemimpinan otoriter ini? Yaitu menempatkan kekuasaan di tangan seseorang atau sekelompok kecil orang yang disebut atasan sebagai penguasa atau penentu yang tidak dapat diganggu-gugat, dan orang lain harus tunduk pada kekuasaannya, di bawah ancaman dan hukuman sebagai alat dalam menjalankan kepemimpinannya. Dan apa sih kepemimpinan laissez-faire? Yaitu kebalikan dari otoriter. Dalam realitas kepemimpinannya, tipe kepemimpinan ini memberikan kebebasan sepenuhnya kepada orang-orang yang dipimpinnya untuk mengambil keputusan secara perseorangan. Pemimpin hanya berfungsi sebagai penasehat. Dan yang ketiga, apa sih kepemimpinan demokratis? Tipe kepemimpinan ini menempatkan manusia sebagai faktor utama dan yang terpenting. Hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin didasari prinsip saling menghargai dan saling menghormati. Pembahasan selanjutnya ada kepemimpinan transformasional versus transaksional. Apa sih kepemimpinan transformasional itu? Di sini kepemimpinan transformasional didefinisikan oleh Burns 1978, TC dan Devana 1986 sebagai kepemimpinan yang melibatkan perubahan dalam organisasi atau dipertentangkan dengan kepemimpinan yang dirancang untuk memelihara status quo. Ini juga didefinisikan sebagai kepemimpinan yang membutuhkan tindakan-tindakan motivasi bahwa para bawahan agar mau bekerja demi sasaran-sasaran tingkat tinggi yang dianggap melalui kepentingan pribadinya pada saat itu. Dan yang kedua, kepemimpinan transaksional. Apa sih kepemimpinan transaksional tersebut? Yaitu kepemimpinan yang memelihara atau melanjutkan status quo. Kepemimpinan yang melibatkan suatu proses pertukaran atau exchange proses di mana para pengikut mendapatkan imbalan yang segera dan nyata melakukan perintah-perintah yang dipimpinnya. Selanjutnya, ada pembahasan tentang peran kepala sekolah. Apa sih peran kepala sekolah? Kepala sekolah memiliki peran yang sangat penting dalam mencapai keberhasilan sebuah sekolah. Oleh sebab itu, untuk menjadi seorang kepala sekolah yang sukses harus mempunyai semangat untuk memiliki kinerja yang tinggi, untuk terus mengembangkan wawasan dan keterampilan diri, serta mampu memahami tugas dan fungsi dari setiap unsur sekolah. Keberadaan kepala sekolah selain sebagai administrator, juga sekaligus sebagai pemimpin. Sebagai pemimpin, maka kepala sekolah mempengaruhi semua personil untuk melakukan pekerjaan mereka dalam memajukan sekolah
baik pembelajaran administrasi, pembinaan siswa, maupun pencapai prestasi akademik maupun non-akademik. Dan yang terakhir, pembahasan tentang keterampilan kepala sekolah. Pidarta, sebagaimana yang dikutip dari Antoh dalam bukunya Administrasi dan Manajemen Sekolah, menguraikan tentang 3 keterampilan dasar tersebut, yaitu yang pertama, keterampilan konseptual, ialah keterampilan untuk memahami dan mengoperasikan organisasi. Yang kedua, keterampilan manusiawi, yaitu keterampilan untuk bekerja sama, memotivasi, dan memimpin. Dan yang ketiga, keterampilan teknik, ialah keterampilan dalam menggunakan pengetahuan metode, teknik, serta perlengkapan untuk menyelesaikan tugas tertentu. Baiklah, selesai sudah materi tentang kepemimpinan pendidikan yang telah saya jelaskan. Bila ada kata yang salah, saya mohon maaf kepada pendengar dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.